tanpa mengambil orang yang diberi. Enggak. Cuman Allah senang ketika ada orang suka memberi. Sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya nggak punya apa-apa. Kamu punya air. Ya. Seteguk air, secangkir air kamu berikan kepada orang yang berbuka, kamu sudah dapat pahala sebesar orang yang kamu berbuka. Masya Allah. Itu Ramadan, pendidikan Ramadan. Cuma maaf untuk kita juga mencoba melihat hal yang terjadi di masyarakat kita. Apa yang terjadi? Begitu Ramadan dapat 2-3 hari, kita disuruh menata nafsu kita, mengendalikan nafsu kita, sudah muncul pakai songkok itu, pakai jilbab, pakai apa yang kita lakukan? Makan, berbuka dengan siang-siang. Ditawarkan sudah urusan makan, minum yang kadang-kadang mau kita kebetulan kok lingkung 40 ini. Masya Allah, ibu-ibu mulai dulu mesti mendidik anak-anak kita makan minum pakai tangan yang kanan ya. Tangan dia bagaimana? Kanan. Lihat tayangan kita. Tayangan televisi jujur lah. Minum. Makan tidak boleh berlebih. Lihat tayangan televisi kita. Makan mie isinya sampai gower, kata orang Jawa. Bibirnya sampai bengkak. Coba, apakah itu benar? Dalam agama jelas. Di sisi pendidikan juga. Ini yang harus kita perhatikan. Bahwasanya di sisi lain kita dididik, di sisi yang lain ada orang yang justru memberikan pendidikan yang berlawanan. Sehingga kadang-kadang begitu guyonannya kalau di masjid, kalau sudah tanggal separuh Ramadan, tarawih itu banyak kemajuan. Ya Bu, itu ibu-ibu tahu. Apa artinya? Softnya itu tambahan, tambahan teh. Tarawihnya di mana? Di mall. Ya, ini loh, tantangan dulu, tantangan. Bulan yang katanya mulia, yang katanya agung, yang banyak pahala, lewat begitu saja tanpa kita manfaatkan semaksimal mungkin. Padahal itu adalah pembelajaran yang diharapkan 11 bulan setelah Ramadan, yang mulai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sampai nanti ketemu lagi Rejab ruang, maka itu bisa tetap kita gunakan selama 11 bulan berikutnya agar kita tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Pak dimuliakan Allah, inilah membawa kita dalam dunia atau lingkup keluarga pendidikan. Di belakang kita ada anak-anak kita, mungkin anak kita sendiri atau anak didik kita yang dari TK, dari kemudian SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, SMK-nya, kita didik mereka. Tidak hanya sekedar memberikan ilmu, tapi bagaimana mereka nanti akan menjadi generasi Indonesia yang baik, yang bahasa agama mengatakan putra putri yang solih solihah. Sehingga nanti anak-anak kita yang akan mengganti kita adalah anak-anak yang hasil didikan kita yang baik dan benar. Ibu bapak yang dimuliakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian dilengkapi saya katakan tadi dengan kegiatan-kegiatan yang selain hasil pendidikan Ramadan itu juga ingin disempurnakan. Karena begini, berkaitan dengan tanggung jawab atau dosa kita
Kalau kepada Allah lebih mudah. Artinya untuk menghapuskannya lebih mudah. Allah mengatakan kalau kamu merasa apa, fastaghfir, istighfar, mintalah ampun kepada. Dan itu lalu kita diajarkan, tolong ini jangan dibuang-buang. Setiap sholat 17 rakaat itu kita disuruh baca doa di antara dua sujud. Mas apa? Apa doanya? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Coba kita cari mana? Rabbighfirli, minta ampun. Jadi setiap sholat kita sudah minta ampun. Bahkan yang terakhir, ya Allah maafkan. Minta ampun, Allah menurunkan ampunan. Tetapi catatannya masih ada. Tapi yang terakhir, wa'fu anni, minta maaf, minta dihapus dosa-dosa. Gak ada catatan. Kepada Allah setiap saat kita minta. Kepada manusia ada pesan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Atadaruna madal muflis? Wahai sahabat-sahabat, tahukah kamu yang namanya bangkrut? Sahabat-sahabat mengatakan bangkrut itu kalau orang sudah nggak punya apa-apa, ya Rasulullah, nggak punya dirham, nggak punya uang, itu bangkrut. Bukan. Loh, terus apa yang Rasulullah? Orang bangkrut itu masuk ke akhirat, dia bawa pahala banyak. Pahalanya banyak. Cuman ada yang dia lalai, yakni apa? Tanggungan kepada sesama tidak diselesaikan. Allah itu maha adil. Besok di akhirat semua milik umat ini akan dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau saya punya tanggungan kepada seseorang, fulan misalnya, belum terselesaikan, maka besok di akhirat saya harus mengembalikan milik fulan ini. Kalau misalnya saya punya utang uang rupiah, saya nggak bisa beli rupiah, nggak bawa ATM rupiah. Terus bagaimana? Inilah yang dipesankan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka pahala yang saya bawa itu yang harus diberikan sebagai gantinya kepada fulan yang saya punya tanggungan kepada dia. Ini disebut dengan muflis. Kalau hanya satu mungkin dia aman. Karena RT, RW. Ini Moga-moga. Ini pesan dari Rasulullah Muhammad SAW. Namanya muflis. Orang bangkrut. Pahalanya banyak, ternyata ditagihi sama teman, sahabat, tetangga yang kita belum menyelesaikan. Dan itu Rasulullah SAW pesan ya. Orang mati itu 3 selesaikan dulu. Kalau ada orang meninggal, 3 selesaikan dulu. Yang pertama utang. Jadi harta peninggalannya orang yang meninggal itu siapkan untuk membayar hutang yang meninggal. Itu pesan Rasulullah. Bayar hutangnya dulu. Dari apa yang ditinggal oleh sampai tidak Umar itu pesan sama putranya. Aku punya utang ke fulan, ini hartaku. Bayarkan. Kalau nggak cukup, kamu sebagai anakku, saya minta menyelesaikan. Itu Sayyidina Umar pesan kepada putranya. Sekarang kembali. Begitu bapak meninggal, yang ditanya surat tanah, sertifikat, bukan untuk bayar utang, cek dibuli gitu. Bahasanya orang di Bondo ya. Artinya itu yang dilihat adalah harta peninggalannya. Perkara bapaknya punya utang, kadang-kadang dia tahu murah, oh tanah bapak
padahal dia masih punya harta warisan. Monggo. Utang pertama yang harus dibayar ketika ada orang meninggal. Yang kedua mungkin punya wasiat, selesaikan wasiat. Yang ketiga biaya penguburan, itu boleh diambilkan dari harta warisan. Yang kalau di kalangan orang Madura ada istilahnya sotana ya, di situ bodoh ada. Artinya orang yang gali tanah itu disiapin memberi barang, makanan, katanya sotana. Itu sebenarnya biaya penguburan. Boleh diambilkan dari harta warisan orang yang meninggal, agar besok di akhirat dia tidak punya tanggungan. Itu saja sudah. Tetapi kalau masih punya ini yang masalah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah ajaran Islam kita. Dalam berikan Ramadan, pertama suka memberi dan sebagainya, kemudian ingin membebaskan hubungan kita dengan yang lain sesama manusia dengan cara saling memaafkan, yang kita kenal dengan istilah halal bihalal. Karena itulah bersyukur kita kalau hari ini dari Dharma Wanita Persatuan Cabang Dinas Pendidikan Bondowoso yang mengikuti Bondowoso Situbondo bisa berkumpul bersama dengan niatan ikhlas semata-mata karena ingin diri ini besok kepada Allah selesai, kepada sesama juga diselesaikan. Dan ini tolong untuk terus sampai ketika ajal kita datang, kita benar-benar diikhlasi oleh siapapun, mungkin teman, sahabat, keluarga dan seterusnya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua akan menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah SWT karena kita melaksanakan ajarannya, salah satunya melalui Ramadan yang kemarin sudah kita laksanakan. Bapak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itulah seluruh yang kita kerjakan dan ini tersentuh kami karena kita dengan masalah pendidikan. Mohon para yang hadir ini untuk jangan lupa, yuk selain mendorong anak-anak kita, generasi kita untuk bertambah baik, tetapi mari jangan lupa minta kepada Allah agar anak-anak kita didik itu benar-benar bersama dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kemarin selama Ramadan kita selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah, ya Allah, aku mohon ridhomu. Selama Ramadan itu diucap, maka mohon saya mohon juga kebersamaan kita semua, doakan generasi pengganti kita ridhonya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya titip melalui para ibu, saya di mana-mana tolong doakan ridho putra putri penjenengan. Kadang-kadang kita memang rotok mangkal ya. Anak-anak kita kan kadang-kadang lebih pintar dari kita. Jujur ya, cuma kita saja selaku orang tua yang kadang-kadang nggak mau bilang oleh anak kita pinternya ya. Kalau orang tua bilang kalau ada anaknya menyampaikan usulan, pendapat, siap, terpakai. Itu muncul kadang-kadang. Kita orang tua mengatakan terpakai. Padahal memang pintar anak kita, karena disekolahkan. Katanya kepala dinas dikuliahkan. Kita S1, anak kita S2, kadang-kadang sudah S3. Kan pintar anak kita. Yang paling sederhana, coba. Saya bukan generasi sekarang. Generasi saya generasi mesin ketik. Maka ketika ketemu seperti ini, buta huruf saya. Alat ini buta huruf. Untuk isi pulsa saja, nggak tahu.
Yo apa caranya sih? Yang digesek-gesek karo di sini. Kan berarti bikin anak saya. Lah, semacam ini kadang-kadang kita muncul yaitu istilah nggak terima. Ayo kita ridho dengan kelebihan anak-anak kita banggakan mereka, kita dorong dengan catatan lambari dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ketika anakmu akan jadi ujian bagi kamu, maafkan. Saya titip kali benar, karena di tangan itulah sebenarnya keridhaan itu nantinya akan didapatkan oleh Allah, dan mudah-mudahan nanti para bapaknya bersama para ibu ini selalu ridho Allah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah ternyata menunggu ridhonya para orang tua, ibu dan bapak. Anak-anak kita ajak, ayo hormati ibu, hormati bapak, hormati ibu, hormati bapak melalui lembaga pendidikan. Para ibu bapak yang dimuliakan Allah, inilah mungkin sekilas pesan-pesan yang berkaitan dengan halal bihalal yang akhirnya kita semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan yang kita perjuangkan, yang kita lakukan benar di hadapan Allah, dan ketika ada kesalahan semoga diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bersama Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita Fatihah juga permohonan kepada Allah untuk orang tua kita, bapak, ibu, beliau yang telah wafat juga, kakek, guru kita, guru-guru kita, mertua kita yang sudah wafat. Kita doakan semoga Allah mengampuni beliau-beliau dengan doa-doa kita, sehingga Allah akan melimpahkan rahmat dan maghfirah-Nya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah yang ketiga untuk kita yang masih hidup, diri kita, pasangan kita, anak-anak kita, murid-murid kita, semuanya mudah-mudahan tetap mendapatkan hidayah dari Allah, ma'unah dari Allah, sehingga kelak kita akan meninggalkan generasi yang sholihin, sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Fatihah yang terakhir untuk bangsa dan negara kita Indonesia, Jawa Timur, lingkungan kita masing-masing, kabupaten kita, kecamatan kita, kelurahan, kota, desa kita, mudah-mudahan tetaplah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dijauhkan dari berbagai macam bencana, diselamatkan dari berbagai macam wabah-wabah, dan seluruh pemimpin bangsa ini mudah-mudahan tetap ada hidayah ma'unah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dapat mengantarkan bangsa dan negara ini kepada keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Moga ikhlasnya untuk mengangkat tangan dan minta kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatu atin qadati wa rasulullah wa sirat wa dalana ya ilahi kulli ajna bi tafaddi anna fi sirri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana